Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, salat subuh, hamba Allah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Selawat teriring salam tersampaikan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang istiqamah komitmen dalam menegakkan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan semua kita yang bermajelis pada kesempatan kali ini termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin, kita akan melanjutkan kajian kita, ya, pembacaan kitab Arba'in An-Nawawiyah, ya, hadis yang kedua dalam paragraf yang pertama, yaitu tentang makna al-Islam. Ya, ketika seorang laki-laki yang putih sekali bajunya, hitam sekali rambutnya, gitu ya, tampak oleh kami tiba-tiba pada suatu hari, gitu ya, ketakjuban kami itu belum lagi selesai ketika pakaiannya yang putih itu tak berdebu. Ini menandakan orang dekat, orang sini-sini saja, orang Madinah saja, tapi kami tidak ada yang kenal. Ya, harusnya kalau orang sekitar masjid kami semua kenal. Belum selesai takjub itu, kemudian dia duduk dengan Nabi SAW, dan kedekatannya itu disampaikan oleh Umar, pewarta hadis ini, periwayat hadis ini. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi. Ya, jadi dia tempelkan kedua lututnya, orang ini, kepada kedua lutut Nabi SAW, dan dia letakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Ya, ini yang kita sudah bahas. Inilah duduk yang terbaik ketika kita menuntut ilmu. Kemudian dia bertanya, ya Muhammad, berarti orang ini sudah kenal dengan Nabi SAW karena dia menyebut namanya. Ya, dia tidak kemudian menyampaikan Anda siapa, tidak ada tanya jawab langsung. Kemudian apa maksud saya bertanya tentang siapa namanya, tapi langsung mengatakan, ya Muhammad, fa akhbirni anil Islam. Ya, apa tuh makna Islam? Kita sudah bahas. Ya, jamaah rahimakumullah, Islam itu adalah dinus salam, agama yang mendamaikan, menyelamatkan. Ya, jamaah rahimakumullah, jangankan jamaah rahimakumullah manusia, gitu ya, ketika seorang beristighfar, saya kasih contoh di pertemuan sebelum ini, maka akan memberikan manfaat kepada alam semesta jagat raya. Ya, kenapa? Itu tadi istighfar, karena Islam memang rahmatan lil alamin. Jadi seorang beristighfar, maka yuhsilis sama alaikum idhara. Ya, ini persis ketika Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ditanya oleh 3 orang yang berbeda, jawabannya cuma satu, gitu ya. Ini ada orang alim nih, mumpung ada orang alim kita tanya. Ya, Imam Hasan Al-Basri, seorang bertanya, Syekh, saya enggak punya anak, gitu ya, apa amalan yang harus saya lakukan? Beliau mengatakan, perbanyak istighfar. Enggak punya anak tuh. Saya orang miskin, supaya jadi kaya bagaimana? Amalannya perbanyak istighfar. Kampung kami kemudian apa, kekeringan, ya, apa yang harus kami lakukan? 3 orang bertanya, jawabannya cuma satu,
perbanyak istighfar. Sampai yang bertanya dan semua orang yang mendengar mengatakan, ini orang alim atau orang blow on ya. Ditanya 3 pertanyaan, jawabannya cuma 1, memperbanyak istighfar. Kemudian beliau kutip firman Allah Ta'ala, wa anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian semua kepada Allah, karena sungguhnya dia dari dulu Allah itu maha pengampun. Kalau sudah kalian lakukan itu, yursilis sama alaikum midhara, ya, maka Allah akan turunkan hujan yang lebat, ya, seperti semalam jamaah rahimakumullah, ya, wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan Allah akan kayakan kamu, gitu jamaah rahimakumullah, ya, dan Allah akan berikan keturunan kalian. Jadi ekosistem itu berjalan gitu ya jamaah rahimakumullah. Masya Allah kan gitu ya. Jadi ekonomi jalan kan gitu. Yang nggak punya anak kemudian apa jamaah rahimakumullah akan diberi keturunan. Yang kampungnya kemudian apa kering kemudian akan diberikan air oleh Allah Ta'ala dari langit. Ya, kita sudah bahas itu. Kemudian yang berikutnya, selain salam, terambil kalimat Islam itu dari kalimat salim yang maknanya bersih dan sehat. Ya, apa yang bersih dan sehat? Ya, jasmani dan rohani. Wabil khusus hati. Rohani ini penting jamaah rahimakumullah. Ya, sebab ada seseorang nanti yang berdoa begitu ya ke langit dengan pakaiannya yang compang-camping itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengijabah doanya. Bukan nggak kepingin beli pakaian, tapi memang nggak punya sesuatu untuk dibeli. Jamaah rahimakumullah, orang miskin tapi kemudian bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lau aqsama Allah la abarahu. Kalau dia kemudian mengangkat tangan ke langit, maka Allah Ta'ala pasti akan mengijabah doanya. Ya kan, kita pernah ingat ketika seorang anak bayi masih kemudian menyusu di susuan ibunya, kemudian lewatlah seorang pemuda yang tampan, rupawan, ya, bagus pakaiannya, bagus tunggangannya. Si ibu kemudian mengatakan apa jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kamu kelak nanti seperti yang ibu lihat nih. Si anak kemudian melepaskan susuannya dari susu ibunya, mengatakan, enggak, aku enggak mau ibu, na'udzubillah min dzalik. Kaget si ibu, kok anak masih bayi masih sudah bisa ngomong gitu ya. Lewatlah orang yang kedua, compang-camping pakaiannya bau, tanda kutip gitu ya. Secara fisik jamaah rahimakumullah kan begitu miskin, papa, gelandangan. Lewat kemudian si ibu mengatakan dalam bahasa Indonesia, amit-amit jabang bayi. Jangan sampai kamu seperti orang ini anakku. Kemudian apa? Si anak ini kemudian melepaskan susuannya dari susu ibunya, mengatakan, mudah-mudahan Allah menjadikan aku seperti yang ada di hadapanku saat ini. Ya kan gitu ya. Kaget nih ibu kan gitu ya. Kok bisa ngomong lagi si anak? Setelah itu nggak bisa ngomong. Akhirnya kemudian si ibu mendatangi Nabi SAW menceritakan apa yang sedang terjadi. Kemudian Nabi mengatakan tuh orang yang pertama memang oke dunianya gitu ya jamaah rahimakumullah, tunggangannya oke, pakaiannya oke, parfumnya oke, semuanya luar biasa ya, tapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka si anak ini nggak mau menjadi orang yang beriman, apa tidak beriman walaupun kemudian kaya. Karena kita mengetahui orang-orang yang kaya yang tidak beriman itu nanti di hari kiamat dia akan mengatakan kepada Allah, kalau seandainya duniaku kutukar dengan keimananku saat ini, kalau bisa dilakukan akan kulakukan, tapi tidak bisa dilakukan di hari kiamat nanti. Sedangkan yang kedua tadi kata Nabi SAW, dia orang yang beriman, tapi Allah takdirkan dia kemudian miskin. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin dan dia tidak menggadaikan akidahnya hanya untuk sesuap nasi di depan penguasa, hanya untuk mendapatkan jabatan, rela menghina agamanya. Ya kan gitu Pak ya. Jadi orang ada yang sesuap nasi, ada untuk sebuah jabatan, kemudian rela kemudian apa? Menghina agamanya sendiri. Ini fakta yang ada di negeri kita. Gitu ya. Kalau mau eksis ya hina agamamu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, nah ini jadi, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau aqsama 'ala Allah la abarahu. Kalau dia mengangkat tangan bermunajat kepada Allah, doanya akan diijabah oleh Allah. Bukan berarti kemudian kita nggak boleh kaya, enggak, ini contoh gitu ya. Kita wajib bahkan kemudian kalau mempunyai kekayaan gitu ya rahimakumullah, kita gunakan semaksimal mungkin untuk dakwah Islam ini. Bukankah para sahabat juga orang-orang kaya? Khalifah 1, 2, 3 itu orang-orang kaya tuh.
Ya. Kemudian yang berikutnya, jamaah rahimakumullah, sulam. Islam teramal dari kalimat sulam yang maknanya apa? Tadarruj, bertahap. Islam turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 22 tahun 2 bulan 22 hari atau 23 tahun kurang. Enggak langsung kemudian syariat khamr turun. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kalau seandainya langsung syariat khamr dilarang di Jazirah Arab pada satu, insya Allah nggak ada satupun orang yang masuk Islam. Tapi kemudian bertahap. Bahkan kita mengetahui kan gitu ya, tema akhir ya ayat-ayat yang turun terakhir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salah satunya adalah pengharaman masalah riba. Belakangan tuh riba itu tuntas, jamaah rahimakumullah, dibahas ya di dalam Al-Qur'an. Ya, bahkan kalau ditanya hukum apa yang terakhir Allah turunkan di dalam Al-Qur'an, maka ulama mengatakan hukum tentang pengharaman riba. Ya, seperti itu. Sedangkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, ya, itu adalah ayat yang sebagian ulama mengatakan turunnya terakhir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi enggak ada kaitannya tentang masalah hukum fikih. Hari ini al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah kusempurnakan agamamu kalian, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku sudah cukupkan nikmatku atas diri kalian. Kan enggak ada hukum fikihnya yang terakhir turun tentang masalah pengharaman riba. Ya, jamaah rahimakumullah. Thayyib. Kemudian kita akan bahas setelah itu kalimat, setelah makna fa akhbirni anil Islam, Nabi mengatakan makna Islam yang pertama adalah antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Kita sampai di sini kalau saya tidak khilaf. Betul Bapak? Saya kalau salah diingatkan, kalau khilaf diingatkan. Jadi yang berikutnya ya, atau makna Islam yang pertama atau rukun Islam yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ya, ini jamaah rahimakumullah. Jadi kita mengetahui bahwa kalimat antasyhada, engkau bersyahadat, syahadat itu berasal dari akar kata syahida. Ya, syahida itu Bapak Ibu hamba Allah yang dirahmati Allah, maknanya ada 3. Ya, masih ingat makna yang pertama apa? Belum atau sudah? Sudah atau belum? Belum. Oke, saya di sini berarti. Baik. Kalimat asyhadu, jamaah rahimakumullah, berasal dari kalimat shin, ha dan dal. Syahida. Syahida itu maknanya yang pertama adalah al-i'lan. Bahasa Indonesianya iklan. Apa iklan? Promosi Pak Ustadz, proklamasi atau pengumuman. Jadi siapapun yang bersyahadat berarti dia telah mengumumkan, gitu ya, merdeka, jamaah rahimakumullah, bebas dari penghambaan sesama manusia dan hanya mau menghambakan diri kepada Allah. Dia tidak mau diperhamba oleh dunia, dia tidak mau diperhamba oleh yang namanya manusia. Dia hanya mau diperhamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang menciptakannya, Allah yang memberikan rezekinya, dan semuanya jamaah rahimakumullah dalam kehidupan ini semua Allah Subhanahu wa taala tanggung atas diri kita. Maka sudah sewajarnya manusia kemudian hanya mau beribadah kepada Allah. Ya, ini jamaah rahimakumullah. Syahidah maknanya iklan, proklamasi. Dan biasanya jamaah rahimakumullah, orang yang memproklamasikan dirinya bebas dari penjajahan, biasanya penjajah nggak suka. Sebagaimana dulu bangsa Indonesia memproklamasikan diri tanggal 17 Agustus 1945, maka pada saat itu inlander Belanda mengatakan, enak saja ekstremis mau merdeka. Kita dulu katakan ekstremis, Pak. Ya, padanan kata dari teroris. Ya seperti itulah, Pak. Ya, penguasa yang zalim seperti itu, jamaah rahimakumullah, mengatakan kepada kita, pejuang-pejuang kita, ya, founding father kita, bapak-bapak bangsa kita, jamaah rahimakumullah, dikatakan ekstremis, batalkan kemerdekaan itu.
Tapi kita tetap kekeh. Nah, sebagaimana kemudian sahabat Nabi SAW di awal-awal dakwah ini, yang kemudian awal-awal masuk Islam, yang kemudian diketahui kemudian mereka telah bersyahadat, maka kemudian yang ketahuan syahadatnya dipanggil langsung oleh para majikannya, tuannya, wabil khusus para budak. Ya rahmakumullah, wabil khusus para budak. Contohnya, ya, Amr bin Yasir. Amr, kemudian Yasir anaknya. Kemudian Amr bin Yasir ini, ya, jamaah rahimakumullah, Amr anaknya Yasir gitu ya. Yasir bapaknya, kemudian bapaknya ini punya istri namanya Sumayyah. Kemudian pasangan ini mempunyai seorang anak namanya Amr. Ya. Beliau ini jamaah rahimakumullah budak dari Umayyah bin Khalaf. Ya, Umayyah bin Khalaf ini adalah satu-satunya manusia yang mati di pedang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ditanya berapa orang, ratus ribu jamaah rahmatullah yang dibunuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangannya, maka ulama mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu cuma pernah membunuh dalam peperangan itu satu orang. Berapa puluh kali beliau melakukan, 24 kali melakukan peperangan, yang lain cuma dijatuhkan. Ini betul-betul rahmatan lil alamin. Cuma majikannya yang 3 orang ini plus kemudian dialah majikannya Bilal juga. Ya, jadi kalau Bapak pernah nonton yang menaruh batu di atas dadanya Bilal, kemudian dalam keadaan tidak berbaju, ya memang seperti itulah kondisi budak di tengah padang pasir yang sangat panas. Dialah orang yang bernama Umayyah bin Khalaf. Ya, jangan rahmatullah, ya, Umayyah bin Khalaf. Dialah satu-satunya orang yang dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu ya, dalam semua peperangan yang beliau lakukan. Ya, betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam peperangan juga rahmatan lil alamin. Ya. Nah, jadi kemudian jamaah rahimakumullah, dia punya budak banyak. Yang paling terkenal adalah Bilal bin Rabah. Ya, singkat cerita, keislaman Bilal belum ketahuan. 3 orang ini yang ketahuan, suami istri anak. Ya, seperti jamaah Amr, Yasir dan Sumayyah. Dibawalah mereka bertiga ini ke suatu tempat perkumpulan, ya kan gitu ya, jamaah rahimakumullah, rumah untuk berdiskusi orang-orang Mekah. Ya, dalam kitab sejarah itu dikatakan namanya Darun Nadwah. Ya, rumah untuk diskusi. Ya, kalau kira-kira hari ini kemudian rumah anggota dewan lah kan gitu ya, rumah rakyat jamaah rahimakumullah, untuk memutuskan Mekah itu ke depan bagaimana di situ jamaah rahimakumullah. Singkat cerita, bapak-bapak yang pernah nonton film The Messenger, Ar-Risalah, kemudian pasti akan melihat di situ ada Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian Umayyah bin Khalaf. Singkat cerita, kemudian anaknya, ya, yang bernama Amr, jamaah rahimakumullah, ya, kemudian ditaruh di hadapan kemudian pembesar Quraisy. Ya, jamaah rahimakumullah. Si Amr ini kemudian disuruh, kata Umayyah bin Khalaf, kan dia majikannya, batalkan keislaman kamu itu, kembali ke agama nenek moyang kamu. Ya kan gitu. Kalau kamu tidak mau, saya cambuk kamu. Di sampingnya ada Bilal tuh. Karena Bilal ini adalah budak yang paling taat dengan majikannya. Kalau disuruh terjun aja dari gunung, Bilal akan lakukan. Gitu ya, sebelum dia berislam tentunya. Dan pada saat itu Bilal sudah Islam tapi belum ketahuan keislamannya. Karena dia tidak mau, si Amr ini kemudian kata Hindun yang pada saat itu masih belum Islam, istrinya Abu Sufyan yang juga masih belum Islam, dia mengatakan ijlidhu, cambuk dia. Kemudian cambuk itu dikasih ke Bilal. Ya kan gitu ya. Begitu dikasih ke Bilal, kemudian jamaah rahimakumullah, oleh Umayyah bin Khalaf, cambuk dia. Apa yang Bilal lakukan jamaah rahimakumullah? Beliau melepas cambuk itu. Semua orang di Darun Nadwah mengatakan, oh jangan-jangan Bilal sudah masuk Islam. Gitu kan? Akhirnya si Amr melihat, diambil cambuknya, dia taruh di tangan Bilal. Cambuk aku, kata sahabat ini kepada Bilal. Karena dia tahu kan gitu, teman satu pengajian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketahuan Islamnya cuma aku, kamu belum. Gitu ya jamaah rahimakumullah ya. Kalau kita hari ini Pak,
Justru kemudian cambuk aja supaya kemudian tetap terjaga identitas kita. Tapi Bilal kemudian tahu orang yang bersyahadat gitu ya, sesama muslim itu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslim. Tidak halal darah seorang muslim atas muslim yang lainnya. Jamaah rahimakumullah. Ya. Jadi ketika kita sudah bersyahadat, maka 3 hal kemudian tidak boleh terjadi atas muslim yang lain, atas sesama muslim. 1, darahnya ditumpahkan. 2, kehormatannya dihinakan. 3, hartanya diambil. Tidak boleh. Dan Bilal tahu itu. Makanya dia tidak melakukan itu. Akhirnya kemudian setelah ditaruh oleh Ammar kembali jam yang jatuh itu, Bilal tetap menjatuhkannya. Kemudian Umayyah bin Khalaf mengatakan, oh kamu Islam juga ya, kalau gitu kamu yang pertama kali saya siksa. Akhirnya dikeluarkan semua orang ini berempat, jamaah rahimakumullah. Bilal kemudian ditaruh apa Pak? Batu. Kemudian Ammar, Yasir, jamaah rahimakumullah, anak, kemudian orang tuanya diikat di sebuah tunggul. Bahkan kemudian Ammar ini ditenggelamkan di dalam air, sedangkan ibunya ditidurkan di tengah padang pasir itu. Dan kita lihat tuh dalam film itu, kemudian Umayyah bin Khalaf mengatakan, katakan Lata Uzza, Lata Uzza. Nabi SAW yang lewat pada saat itu, karena tempat penyiksaan itu dekat, kemudian rute jalannya dengan rute rumah Abu Bakar, jamaah rahimakumullah, maka Nabi SAW memberikan rukhsah, keringanan, sampaikan kepada Sumayyah, dia boleh kemudian tanda kutip mengatakan sesuatu yang berbeda dengan hatinya. Ucapkan aja kalimat-kalimat yang dia inginkan. Maksudnya majikan inginkan, yang penting hatimu bersih. Jamaah rahimakumullah. Ya. Tapi kemudian Sumayyah kemudian menyampaikan apa? Ballighu anni Rasulullah. Inna Sumayyah allati qad tahara Allahu qalbahu lan tastati'a an talutha lisanaha bi kalimatil kufr. Sampaikan salam mesra kembali kepada Nabi SAW, kepada Rasulullah SAW dari Sumayyah. Sumayyah yang hatinya sudah Allah bersihkan, gitu ya, dengan keislaman, tidak akan pernah lagi kemudian membuat polusi hatinya, berdebu hatinya dengan kalimat kekufuran. Saking marahnya Umayyah bin Khalaf itu, kita tahu Pak, dalam satu riwayat kemudian apa, dia ambil tombak, gitu ya, kemudian dia jamaah rahimakumullah, dia tombakkan kemudian tombak itu ke rahimnya Sumayyah, sampai kemudian dalam kitab, kalau kita nonton dalam film itu, terjulur di lidahnya Sumayyah itu, seperti itu menahan rasa sakit, sampai kemudian beliau adalah seorang wanita pertama yang syahid, mempertahankan syahadat kemerdekaannya. Jadi yang pertama kali syahid itu bukan laki-laki, tapi seorang wanita. Jamaah rahimakumullah. Ya, ini perlu kita ketahui. Jadi setiap kita mau merdeka, pasti kemudian ada yang menghalanginya, seperti bangsa ini. Jamaah rahimakumullah. Maka seorang muslim itu, sebagaimana Allah katakan dalam surah 3 ayat 64, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ishhadu, syahadat nih, ishhadu bi anna muslimun. Kita lihat ya terjemahannya. Ya. Qul ya ahlal kitab, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang ahli kitab. Ya, siapa orang ahli kitab, Pak? Nasrani dan Yahudi. Ya kan gitu ya. Nasrani dan Yahudi. Ta'alau ila kalimatin sawa. Yuk kita bersama-sama, gitu ya. Ada satu kalimat yang bisa mempersatukan kita, orang ahli kitab dengan orang Islam, gitu ya. Kalimatun sawa bainana wa bainakum, ya, ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Mari kita bersama-sama kepada satu kalimat yang bisa menyatukan kita, ya, muslim dan ahli kitab. Kalau kita, kalimat yang bisa menyatukan kita bangsa Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda suku tapi tetap satu. Jadi kalimatun sawa itu ada antara kita dengan orang ahli kitab. Apa itu, Pak? Kalimatnya alla na'budu illallah
tidaklah kita ibadahi kecuali Allah. Bukankah Anda beribadah juga kepada Allah? Akan tapi dalam beribadah kepada Allah tuh belum titik tadi itu ya, masih koma. Gitu ya, alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Enggak boleh kita syirikatkan Allah dengan satu apapun juga. Ya, seperti itu. Ini berlaku atas diri mereka dan kaum muslimin. Jangan kita katakan kemudian apa? Allah punya anak, enggak boleh. Bahwa dia beribadah kepada Allah, iya, tapi kemudian dia syirikatkan Allah dalam peribadahan itu. Makanya ini yang kemudian apa yang harus ditinggalkan. Sedangkan kalau kita beribadah kepada Allah itu clear. Tapi enggak boleh syirikat. Enggak boleh ada yang selain dia, alla nusyrika bihi syai'a. Enggak boleh kita syirikatkan Allah. Wala yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah. Enggak boleh sebagian mempertuhankan sebagian yang lainnya. Jamaah rahimakumullah. Ketika ayat ini dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat Adi bin Hatim yang dulu Nasrani kemudian masuk Islam. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, yang kau maksud bahwa sebagian kami mempertuhankan sebagian yang lain, karena memang alamat ayat ini buat orang ahli kitab dan saya mantan ahli kitab, gitu ya, adalah pendeta-pendeta kami. Betul kata Nabi SAW. Kemudian sahabat ini mengatakan, kami tidak pernah menyembah pendeta-pendeta kami selain Allah. Kata Nabi SAW, bukan itu yang dimaksud penyembahan, bukan dalam artian sujud, bersimpuh sujud di telapak kaki para pendeta kalian. Kata Nabi SAW, yang dimaksud dengan ibadah di sini adalah, bukankah pendeta-pendeta kalian mengatakan sesuatu yang haram padahal Allah mengatakan halal, atau sebaliknya Allah mengatakan haram, ya marhamakumullah, mereka menghalalkannya, dan kalian bukan ikut apa kata Allah dalam Taurat dan Injil, tapi kalian mengikuti apa yang dikatakan oleh pendeta-pendeta kalian. Kemudian sahabat tadi mengatakan, benar kalau itu. Nah, itulah bentuk mempertuhankan mereka. Jadi kalau saya salah bertentangan dengan Quran dan Sunnah, tinggalkan saya. Siapapun jamaah rahimakumullah yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, mau syekh, mau pejabat, mau siapapun, jamaah rahimakumullah, tinggalkan. Tapi semenjak kemudian tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka kemudian nggak jadi masalah. Ya, jadi kalau itu benar, ya kan begitu. Itu adalah bentuk peribadahan. Ya, ketika menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, dan justru kita kemudian mengikuti apa kata orang yang bertentangan dengan kitab mereka, maka Anda sudah menjadikannya sebagai Tuhan selain Allah. Fa in tawallau, kalau nggak mau diajak untuk mengesahkan Allah, meninggalkan yang lainnya, fa in tawallau faqulu, katakan kepada mereka, ishhadu, persaksikan, pertontonkan, proklamasikan. Itu ishhadu, i'lan tadi, bi anna muslimun, kami muslim, begini cara kami bertutur kata, begini cara kami berfikir, begini cara kami berpakaian, semuanya marhamakumullah. Nah, seperti itu. Pertontonkan, nggak boleh kita kemudian minder. Hari ini banyak orang jadi muslim minder sampai kemudian rela untuk menistakan agamanya sendiri. Berarti apa Pak? Syahadatnya perlu dipertanyakan tuh. Ya, jadi untuk kemudian dia jadi percaya diri, jamaah rahimakumullah, dia menampilkan kemudian apa? Simat-simat atau sifat-sifat orang-orang di luar Islam. Bahkan keberadaannya supaya eksis, kemudian apa Pak? Rela menistakan agamanya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Padahal kalimat asyhadu itu maknanya proklamasi. Ente pede dengan kemudian keislaman ente, nggak boleh nggak pede kita, jamaah rahimakumullah. Tapi nggak boleh petantang petenteng juga, itu namanya sombong, jamaah rahimakumullah. Saya muslim, mau apa lu? Nggak begitu juga, jamaah rahimakumullah. Tetap kemudian tawadhu, jamaah rahimakumullah, kan begitu ya, seperti itu. Tayyib. Nah, itu makna yang pertama dari kalimat asyhadu, syahidah, jamaah rahimakumullah, iklan, proklamasi. Jadi jangan pernah kemudian kita malu menampilkan keislaman kita, jamaah rahimakumullah. Dimanapun kita berada, kita ini pede menampilkan keislaman. Kalau dalam masjid, begitu dalam keluar dari masjid, kita nggak pede.
Ya kan gitu, ekonomi kita nggak pede dengan ekonomi Islam. Kita kemudian apa? Memilih ekonomi ribawi. Ini fakta. Ya, jamaah rahimakumullah. Saya bukan kemudian mengendorse sebuah kemudian bank syariah, tidak. Masih banyak di antara kita kemudian jamaah rahimakumullah yang justru lebih pede kemudian punya account rekening di bank-bank umum dibandingkan dengan bank syariah. Kalau dulu oke lah, kan gitu fasilitasnya kemudian berbeda. Kalau hari ini yang umum, yang konven dengan yang kemudian syariah nggak ada bedanya. Tapi masih saja kemudian apa jamaah rahimakumullah kita menggunakan yang konvensional, yang padahal ribawi. Yang paling aneh lagi, pembangunan masjid rekeningnya bank umum, bank konvensional. Kan aneh itu, Pak. Kita nggak pede kan? Orang nggak punya Ustaz, rekening sekarang lintas bank tuh gampang banget, jamaah rahimakumullah, pakai HP. Waduh, udah nggak seribet dulu, jamaah rahimakumullah. Kan kita nggak ambil ribanya, Pak Ustadz. Iya, tapi ketika kemudian uang melintas di situ mereka gunakan. Dulu nggak langsung kan dikasih ke kita kan, Pak. Kita nggak langsung ambil semua kan. Ini fakta. Jamaah rahimakumullah. Ya, kita sedih jamaah rahimakumullah kan yang seperti itu. Kalaupun kemudian disifatkan darurat, okelah darurat. Kan darurat itu kemudian ada batas waktunya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, makna kalimat syahidah itu kata ulama kita adalah al-wa'du. Al-wa'd itu maknanya adalah janji. Jadi ketika kita bersyahadat, kita pada hakikatnya syahadat itu telah dimulakan dengan perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang Allah abadikan dalam surah ke-7 ayat 172. Ya, jamaah rahimakumullah. Bapak pernah punya janji dengan Allah? Enggak, Pak Ustaz, saya enggak pernah punya janji sama Allah. Kan gitu. Kalau janji sama tetangga pernah, janji sama Pak Imam pernah, sama Pak, ya sama-sama jamaah janjian kan. Bentar kita makan nasi kuning habis pengajian. Ya, sering aja yang itu, Ustaz. Tapi kalau janji sama Allah, ya saya kan ketemu sama Allah aja belum, Pak Ustaz. Maka Allah ingatkan, karena Allah tahu manusia itu tempatnya lupa. Makanya insan berasal dari kalimat nasia yang maknanya adalah lupa. Karena Allah tahu kemudian manusia tempatnya lupa, Allah ingatkan. Ya, jadi apa yang kita lupa belum tentu kita belum pernah melakukannya. Gitu Pak ya. Wah, saya lupa Pak Ustaz. Iya, lupa bukan berarti belum pernah melakukannya. Saya tanya sama bapak-bapak. Gitu ya. Pernah umur 5 tahun? Oh, pernah banget Pak Ustaz. Apa yang dilakukan pada saat itu? Wah, lupa Pak Ustaz. Pernah SD? Pernah Pak Ustaz. Ingat teman SD-nya semua? Lupa. Bukan berarti kemudian kita nggak pernah ketemu dengan mereka. Teman SMP, teman SMA, bagi yang umur 50-60, bisa jadi kemudian sudah lupa teman SMP dan SMA-nya. Tapi bukan berarti kemudian nggak ada teman SMP dan SMA kita. Kita pernah melakukannya, cuma kita lupa. Karena Allah tahu salah satu sifat manusia, fitrah manusia adalah lupa. Maka Allah ingatkan dalam surah 7 ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ini syahadah lagi ini, syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ya, atau di bawahnya lagi 173-nya, tadi 172. Au taqulu inna ma asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Ya, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Ya, dan ingatlah ketika Rabb kalian, Tuhan kalian Allah, gitu jamaah rahimakumullah, mengambil persaksian kepada setiap Bani Adam. Setiap Bani Adam, Pak. Berarti setiap manusia. Kita kan semua Bani Adam ya. Betul, Pak? Orang Bugis Bani Adam bukan? Orang Sulawesi Bani Adam, orang Amerika Bani Adam, orang Indonesia Bani Adam. Semua Bani Adam, anak cucu keturunan Adam. Berarti semua manusia sudah pernah bersyahadat. Di mana syahadatnya? Di alam ruh, di alam arwah. Kalau ruh itu satu, kalau arwah itu lebih dari 2. Ya, jamaah rahimakumullah. Sebab kalau 2 ruhani,
Jamak dalam bahasa Arab itu lebih 2. Kalau bahasa Indonesia dan bahasa yang lain lebih dari 1. Gitu ya, jamaah rahimakumullah ya. Jadi semua orang yang lahir di dunia ini, jamaah rahimakumullah, itu pernah bersyahadat di alam ruh. Ini yang disebut dengan syahadat rububiyah. Mengakui Allah sebagai Rabb-nya. Nanti perlu konsekuensi, nanti kita akan bahas setelah ini, jamaah rahimakumullah, konsekuensi syahadat selain rububiyah. Syahadat juga ada yang namanya ilahiyah atau uluhiyah. Ya kan gitu. Bukan kalimatnya la rabba illallah, tapi la ilaha illallah. Kalau Rabb itu sudah dilakukan oleh semua manusia di alam arwah, di alam ruh, sebelum manusia lahir ke dunia ini. Tapi ketika lahir, jamaah rahimakumullah, mereka wajib lagi bersyahadat kalau orang tuanya bukan muslim. Nah, kita lihat ya. Jadi kata Allah, aku telah mengambil persaksian atas diri kalian di alam ruh dulu, ya, dari tulang sulbi Nabi Adam, jamaah rahimakumullah, lahirlah kemudian kita, jamaah rahimakumullah, gitu ya, manusia, gitu ya. Kemudian apa, jamaah rahimakumullah, bukannya tulang rusuk itu Siti Hawa, kalau kita tulang sulbi, jamaah rahimakumullah. Tulang sulbi yang mana, Pak? Ini yang di belakang ini ya. Seperti jamaah rahimakumullah. Apa namanya, tulang ekor kata manusia, kan begitu ya. Seperti itu. Thayyib. Ya, jadi wa akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum. Ya kan begitu ya. Alastu bi rabbikum, kemudian Allah mengatakan kepada semua manusia di alam arwah, ya, di alam ruh itu, jamaah rahimakumullah, semua manusia. Ya, jadi manusia ini yang akan terakhir hidup itu sudah ada, cuma jasadnya aja belum ketemu, fisiknya mau dilahirkan di ibu yang mana. Tapi semua ruh sudah diciptakan dari awal sampai yang akhir, tinggal dimasukkan aja kemana. Jadi kita ini kalau ruh, Pak, kalau ruh kita ini seumuran, tapi kalau jasad kita berbeda. Ada yang lebih dulu lahir, gitu ya jamaah, ada yang belakangan. Tapi semua ruh manusia itu dikumpulkan oleh Allah Ta'ala. Allah mengatakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian, pencipta kalian? Semua manusia pada saat mengatakan qalu bala, benar, syahidna, kami bersyahadat. Itu kami bersyahadat. Jadi Joe Biden itu dulu di alam ruh, Pak, bersyahadat. Putin itu di alam ruh dulu bersyahadat. Ya, jamaah rahimakumullah. Enggak ada yang enggak bersyahadat. Syahadat rububiyah namanya, mengakui Allah sebagai pencipta. Qalu bala syahidna. Kenapa Allah melakukan itu, Pak? Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, supaya tidak ada satupun manusia yang mengatakan kami lengah, kami lupa, kami lalai. Nggak ada lagi sudah hujjah, dalil nanti di hari kiamat. Saya nggak tahu ya Allah, makanya saya tetap nggak Islam. Atau di 173-nya, au taqulu inna ma asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'al mubtilun. Atau engkau akan mengatakan, au taqulu inna ma asyraka abauna, kami mensyirikatkan engkau ya Allah, maksudnya tidak Islam, disebabkan kami adalah generasi yang lahir dari ayah dan ibu yang non muslim, kami nggak kenal Islam. Ya, au taqulu inna ma asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Apakah engkau akan menyiksa kami disebabkan oleh orang-orang yang batil itu? Dia mengatakan orang tua kami yang batil itu, yang tidak kenal Islam. Anak-anak yang tidak Islam itu akan mengatakan nanti di hari kiamat, kami ini ikut-ikutan. Makanya nggak boleh ikut-ikutan, Pak, kita ini harus dengan ilmu. Itu contohnya, nanti ada orang yang mengatakan di hari kiamat, kan yang musyrik dulu orang tua saya kan anaknya ikut-ikutan saja. Jadi nggak ada lagi kalimat seperti ini, sudah dituntaskan dulu di alam ruh. Nah, syahadat jamaah rahimakumullah, makna yang kedua adalah al-wa'd, janji. Ya, dan janji itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya kan gitu, ciri orang munafik itu ada 3. Salah satunya wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji dia selisihi. Ya kan gitu ya. Sebagaimana dalam surah Yasin itu, jamaah rahimakumullah,
Oh, sudah waktunya. Baik. Ya, atau kemudian sebagaimana yang Allah sampaikan kepada kita dalam surah Yasin. Alam ahadna ilaikum ya bani adama Allah. Halo? Pak, apa bunyinya, Pak? Allah ta'budu syaitan wa an i'buduni hadza siratul mustaqim. Bani Adam, ente udah janji dulu tidak akan beribadah kepada setan, ibadahnya hanya kepada aku, kepada Allah, dan ini adalah jalan yang lurus. Rupanya manusia lupa, ya Allah. Bukan hanya lupa, dalam surah Yasin Allah katakan awalam yaral insan anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Ente lupa ya, ente itu dari setetes mani. Begitu jadi manusia, ente menjadi penentang anak yang paling kurang ajar, ya rahmakumullah. Gitu ya Allah katakan. Ya manusia, ya rahmakumullah, lupa dengan janjinya. Kalau lupa nggak jadi masalah, Pak. Tapi kalau sampai kemudian menentang, wah ini yang luar biasa. Ya, seperti itu kan, ini fakta. Baik. Kemudian yang ketiga, kita cepat saja jawab rahmakumullah. Yang ketiga, makna kalimat syahida itu adalah al-qasamu. Qasam. Apa makna qasam? Sumpah. Waduh Ustaz, tadi janji aja udah lupa, tapi alhamdulillah diingatin. Sumpah. Pernah bersumpah, Pak, kepada Allah? Halo? Kapan, Pak? Kapan? Halo? Itu ya. Allah ingatkan lagi dalam surah An-Naml ayat 162 dan 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Betul? Oke. Mana Qur'annya? Coba kita lihat Qur'annya. Betul gak yang kita ucapkan itu? Itu di atas kepala Bapak tuh, Pak. Buka. Nanti disangka saya mengada-ngada. Ya. Gitu ya. Loh, tolong Pak dilihat, dibaca supaya kemudian apa? Sama itu dilihat itu surah 6 ayat 163. Saya bacakan itu terjemahannya sebelum nanti kita lihat 162 163 ya, surah ke-6. Qul, katakan, inna sholati, sesungguhnya salatku. Ya kan gitu ya. Inna sholati, situ aja yang baca, jangan saya, nanti kalau saya yang baca Ustaz salah baca. Ya kan gitu ya. Gitu ya. Baik. Oke. Surah ke-6 sudah ketemu ya. Qul inna sholati. Sini saya carikan, nanti dibaca ya. Enggak bawa kacamata tapi saya masih bisa lihat insyaallah, ini kan gitu ya. Masa duit aja bisa lihat kemudian Quran enggak bisa lihat ya, Pak ya? Kan terlalu itu. Kalau duit kecium aja kemudian apa? Sudah kita tahu ini 100.000 nih ya, sampai sini nih 163. Oke, biar beliau yang baca. Qul inna sholati, nanti saya baru terjemahkan nih. Kata ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Pelan-pelan. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, itu. Minal muslimin atau awwalul muslimin? Wa ana awwalul muslimin. Jadi yang benar Bapak atau Quran? Al-Quran pasti. Berarti selama ini salah atau benar selama ini? Baca doa iftitahnya benar atau salah? Halo Pak, Bapak, saya tanya dong, dijawab dong. Kan ini bukan marah ini Pak, bertanya kepingin meluruskan. Ya kan gitu, kok orang dimarahin kan gitu. Dakwah itu mengajak, bukan kemudian mengejek, ya rahmakumullah, kan begitu ya, seperti itu. Taib. Jadi benar atau salah selama ini iftitahnya? Benar atau salah Pak? Kalau kita melihat Quran ini salah. Tapi Ustaz, itu yang diajarkan guru kami dulu. Oke.
Sebenarnya yang Bapak baca itu benar. Ini ucapan Nabi Ibrahim, orang yang awal-awal menyerahkan diri kepada Allah. Sedangkan dalam hadis itu iftitah minal muslimin. Nah, saya kemudian menyampaikan itu supaya Bapak nggak kaget. Loh, salah iftitah saya Pak Ustaz. Itu bacaan Qur'annya. Nah, dalam hadis Nabi mengajarkan kepada kita minal muslimin. Kita adalah bagian dari orang muslim. Ini awalul muslimin. Ini kisah tentang Ibrahim alaihi salam. Ya, jadi nggak salah. Saya sekedar kemudian meluruskan agar kalau ada orang kemudian bertanya, kita bisa menjawabnya. Oke, terima kasih. Jazakallah khairan. Masih ada waktu 5 menit lagi ya Pak ya. Oke. Jadi katakan salatku inna salati, salatku wa nusuki, nusukku ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillah, hanya untuk Allah, lillahi rabbil alamin. Jadi apa Pak? Salat, ibadah, hidup dan mati lillah. Ini sumpah kita di hadapan Allah. Tapi banyak kalau salat lillah semua kita, ibadah lillah. Tapi kadang hidup dan mati kita ini enggak lillah, Pak. Kalau makna syahadat itu, sumpah kita itu harus bertanggung jawabkan. Jamaah rahimakumullah. Ya, banyak orang yang hidup dan matinya bukan karena Allah. Ya kan gitu, apalagi anak-anak yang baru mau menikah gitu ya, Dek atau Bang, atau baru menikah kan gitu ya, hidup dan matiku hanya untukmu. Gak boleh. Hidup dan mati kita karena Allah. Sedangkan mencintaimu adalah perintah Allah. Udah begitu jawabannya. Ya, seperti itu Pak ya. Jadi kita nggak boleh kemudian saya hidup dan mati hanya untuk Anda, hanya untukmu, nggak boleh. Hidup dan mati kita sumpah setiap hari 5 kali itu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, kita mengatakan lillahi rabbil alamin. Ya, jamaah rahimakumullah. Ini harus kita luruskan nih jamaah rahimakumullah. Jangan sampai salah. Ya, apalagi kemudian ada orang yang bersumpah selain nama Allah. Banyak Pak orang hari ini bersumpah atas nama selain Allah. Nabi SAW mengatakan man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Orang yang bersumpah atas nama selain Allah, dia telah syirik. Ya kan gitu ya, rahimakumullah. Sumpah Pak ya, iya sumpah demi langit, demi bumi, nggak boleh. Demi Quran nggak boleh, demi Ka'bah nggak boleh. Kok nggak boleh Pak Ustaz? Iya, demi pemilik Ka'bah berarti Allah, demi yang menurunkan Quran berarti Allah. Tapi Qurannya aja demi Quran nggak boleh, Pak, kata ulama kita nggak boleh. Demi yang telah menurunkan Quran kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar. Demi pemilik rumah yang mulia ini, dia Allah Subhanahu Wa Taala. Ini banyak orang yang nggak tahu. Saya bersumpah atas nama Allah dan atas nama dirimu, nggak boleh. Dosa besar jamaah rahimakumullah. Jadi la syarikalah, tidak ada syirikat bagi Allah Ta'ala di dalam salat, di dalam ibadah, di dalam hidup dan mati kita. Ya jamaah rahimakumullah, itu makna syahadat jamaah rahimakumullah. La syarikalah wa bidzalika umirtu, itu yang aku diperintahkan oleh Allah. Mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan aku adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Ya, sedangkan kalau di iftitah kita minal muslimin, kalau di situ awalul muslimin. Kalau Qur'annya harus dibaca awalul muslimin, tapi kalau iftitah harus dibaca minal muslimin. Ya, oke jamaah rahimakumullah. Nah, kalau 3 hal ini kemudian, yang pertama tadi proklamasi, yang kedua kemudian janji, yang ketiga kemudian sumpah, itu kemudian mengkristal, lahirlah yang namanya keimanan. Nanti itu yang kedua. Karena setelah dia bertanya tentang Islam, ini orang ini kemudian bertanya yang berikutnya tentang masalah
iman. Nanti insya Allah kita akan bahas lagi, tapi bulan depan insya Allah sudah bulan puasa Pak, kan gitu. Kalau pengajiannya 2 jam bisa capek juga yang menyampaikan, yang duduk kan santai aja jamaah. Kalau ini kan haus, ada yang diberikan gitu minuman. Baik, gitu ya jamaah rahimakumullah ya. Jadi syahida itu maknanya 3 tadi. Ya, kita belum membahas asyhadu an la ilaha. Kita belum membahas makna ilah. Ya kan gitu ya. Yang bahasa Indonesianya la ilaha illallah, tidak ada, kalau terjemahan bahasa Indonesia ya, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sedangkan kalimat ilahun dan kalimat rabbun itu sesuatu yang berbeda. Bahkan ini pengantar dari ceramah saya nanti insya Allah, panjang umur masih bisa ketemu jamaah rahimakumullah. Kalimat ilahun dan kalimat rabbun itu sesuatu yang berbeda. Kalau seandainya Nabi SAW membawa kalimat syahadat itu la rabba illallah, yang bahasa Indonesianya tidak Tuhan selain Allah. Rabb itu bahasa Indonesianya Tuhan kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya kan gitu ya? Betul ya? Dalam surah An-Nas umpamanya qul a'udzu birabbin nas, Tuhan manusia. Kenapa kalimatnya tidak rabba illallah, la rabba illallah, tapi Allah memilihnya la ilaha illallah. Kalau kalimatnya la rabba illallah, maka iblis juga masuk surga. Ya. Dan kalau seandainya kalimatnya la rabba illallah, maka tidak ada paman-paman Nabi SAW yang menentang dakwah ini. Ya, ini Masya Allah dahsyat. Makanya Abu Lahab, ketika kemudian Nabi SAW mengumpulkan semua keluarga beliau di Bukit Sofa, ya kan gitu, maukah kamu kuajarkan tentang satu kalimat yang kalau kalimat ini kalian ucapkan dan amalkan, maka kalian akan menguasai dunia ini. Apa kata paman Nabi Abu Lahab? Ya Muhammad, jangan 1, bal asyah, 10 kalimat kami mau kalau kami jadi penguasa dunia itu dengan kalimat itu. Nabi mengatakan qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, tuflihu, kamu akan menguasai dunia ini. Apa kata Abu Lahab? Pak, tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana, celaka, hanya untuk kalimat inikah kami dikumpulkan? Dan dia mengatakan kalimat ini yang akan menyebabkan semua orang Arab, maksudnya pemimpin-pemimpin orang Arab, akan memerangi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat paling dibenci oleh penguasa. Itu diucapkan oleh paman beliau sendiri. Kenapa Pak? Karena kalimat ini akan menghapuskan perbudakan. Kalimat ini akan menyebabkan semua orang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada bedanya antara budak dan majikan, jamaah rahimakumullah. Karena yang ada cuma beda takwa, dan takwa cuma Allah yang tahu. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling bertakwa? Itu cuma Allah Ta'ala yang tahu. Siapa yang paling mulia? Cuma Allah Ta'ala yang paling tahu. Kalau siapa yang kaya kan kita tahu ya Pak ya. Di komplek ini siapa yang kaya Bapak tahu kan? Tahu Pak Ustaz. Ya, kalaupun nggak lihat rekeningnya, kelihatan lah dari yang dia bawa, yang dia tinggalin, kan begitu jamaah rahimakumullah. Tapi siapa yang paling takwa Pak di masjid ini? Nggak ada yang tahu. Di komplek ini nggak ada yang tahu. Ya kan begitu ya. Makanya kita nggak boleh sombong. Taib, ini penghantar saja. Nanti detailnya kita akan bahas di kesempatan yang akan datang insya Allah. Khilaf salah saya mohon dimaaf. Yang benar milik Allah. Kita cukupkan dengan kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.